Masuk. Assalamualaikum. Salam. Masuk silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Cukup sehat. Alhamdulillah. Sudah kan sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih cukup. Macam ni cukup. Ada satu perkara yang ingin saya bincangkan dengan Cigo. Terus begini ya Cigo. Baru-baru kita telah selesai membuat ujian pentaksiran pertengahan tahun Ya. 2025 untuk setiap kelas kan, untuk tahun 1 sampai tahun 6. Jadi hasil daripada ujian tersebut kita dapati hasil daripada kawan-kawan yang bercerita, guru kelas, guru mata pelajaran, bahwa apa yang kita dapat dari ujian tersebut, ada beberapa orang murid dari setiap kelas yang tidak boleh menjawab setiap soalan yang dibagi itu juga. Maksudnya belum menguasai lah, belum menguasai. Ya belum menguasai, maksud asal baca itu kan, tidak menguasai baca, itu sebabnya mereka tidak boleh menjawab ataupun pendek cerita gagal dalam subjek tersebut. Jadi apabila kita analisis, kita perhatikan bahwa murid-murid tersebut rupanya terdiri daripada murid-murid pemilihan Cigo. Ada 14 orang semuanya. Kalau Cigo mau secara terperinci jumlah murid tersebut tahun 1 Tahun 1 berapa orang? tahun 1 ada 4 orang Cigo. Semua ini kan tahun 1 nih. Semua, tahun 1 semua, tahun 2 satu orang. Kalau tahun 1 nih tahap dia orang punya Ini kan tahap bacaan orang. orang Ya, ni. tahap bacaan orang ni kalau ikut guru kelas tahun 1 hasil guru bahasa Melayu, mereka masih lagi Suku kata mudah boleh. kata satu suku kata mudah. Kedua mereka lebih lagi penekanan kepada Cikgu IBC sebetulnya. Oh. Ya, bisa, Ya. tahun 1. Asas lah. Ya. Cuma kita ada pengalaman sedikit Cikgu di tahun 2. Tahun 2 ini 7 orang. 7 orang, hanya seorang saja yang murid pemulihan kita. Yang belum menguasai. Yang boleh menguasai. Ini yang murid baru nih. Ini pun murid pindah juga. Oh, yang baru nih. Ya, yang baru pindah si Patin di tahun 2. Tahun 2 seorang juga. Tahun 3 2 orang. Kita jumlah murid kita tahun 3 pun memang tidak ramai juga 2 orang. Oke. Jadi 2 orang juga yang pemulihan. Lepas itu tahun 4 Tahun 4 seorang. ada seorang. Seorang yang kira kritikal lah. Terempat seorang itu kira kritikal juga. Kalau kira tidak kritikal ada juga lah yang masih kita usaha untuk melancarkan dalam membaca. Lepas itu tahun berapa tadi? Tahun 5 kan? Tahun 5 2 orang, dan tahun 6 seorang. Ya itu yang kita dapat kuasai juga. Murid pemilihan yang belum lagi menguasai tahap minimum untuk setiap subjek yang MTM juga. Jadi punca dia memang tidak boleh membaca ini kan? ya puncak dia juga memang inilah nih puncak utama nih. Baca lah. Membaca nih. Jadi di sini saya berjumpa Cikgu nih, Oke. berbicara sama Cikgu nih, saya mau beritahu bahwa saya penyelaras pemulihan juga. Ya. Saya bercadang untuk membuat satu program juga, program cilik baca dan tulis khas untuk yang murid 14 orang juga. Khas untuk itu. Jadi apa pendapat Cikgu? Yang program ini. Jadi sebelum itu saya ucapkan terima kasih dulu lah dijodohkan atas usaha dan inisiatif inilah program cari baca dan tulis. Jadi pada saya sangat setuju lah untuk program ini diadakan. Cuma sebelum itu mungkin saya akan jumpa dengan guru besar dulu lah. Cikgu jumpa guru besar dulu lah untuk bincang perkara inilah. Jadi jadi sebelum itu kalau boleh sebelum kita nih rencang perlu kalau boleh saya tahu sudah ada perencanaan kan? Maksudnya Cikgu apa nih? Perencanaan dari segi dokumentasinya. Kita kerja mereka kan? Kerja. Kata kerja itu maksudnya sekarang on the way lah. Sedang dalam rangka. Itulah juga terus saya mau bincang sama Cikgu juga. Jadi baguslah mulai jam itu, tapi pada saya yang pertama kita perlu ada masyarakat dulu ada barangkali kita perlu ada masyarakat untuk membincangkan program ini lah. Secara dasarnya saya setuju lah dengan program ini. Jadi masyarakat juga melibatkan semua guru lah. Ya, semua guru. Tahun 1 sampai tahun 6. Ya, semua guru. Oke. Semua guru kan? Jadi yang pertama saya jumpa dengan guru besar dulu untuk
tentang program inilah untuk membincangkan lah untuk pelaksanaan program ini. Nah, jadi dan seterusnya kita rancang dulu bila kita mengadakan musyawarah, dan pada musyawarah tersebut kita akan putuskanlah bila masa program itu diadakan, dan kita mungkin bincang tentang pelaksanaan dan kurs program itu lah kali lah. Oke, jadi saya kalau gambaran secara kasar juga saya sudah dapat lah apa yang perlu kita masuk nanti kan dalam kertas kerja tersebut. Mungkin kita buat model untuk murid-murid kan, untuk mempersiapkan murid. Lepas itu kita mungkin akan berbincang dengan ibu bapa mereka, kan kita akan panggil ibu bapa mereka beserta dengan murid nanti lah juga mungkin itulah kali salah satu juga. Iya, jadi secara gambaran awal lah kan pelaksanaan program itu boleh jelaskan nggak? Bagaimana dia punya pelaksanaan? Itu yang saya cakap juga untuk program Cilik Baca dan Sekali Tulis kan juga. Program Cilik Baca Tulis ini kita akan sediakan model untuk murid. Murid ini kita akan bagi kepada tiga tahap ini juga. Maksudnya ikut label apa kan? Tahap 1 nih yang paling maksudnya asas lah, paling asas IBC mungkin dia menguasai huruf kecil, huruf besar menguasai itu yang paling lemah lah ya. Label 1. Lepas itu kita adakan label 2. Label 2 nih peringkat kedua nih untuk murid yang boleh sudah membaca petikan yang pendek. Petikan pendek 2 sulukata, 3 sulukata, kibik-kibika. Yang itu yang label kedua, peringkat kedua. Yang ketiga nih kita sediakan suatu petikan yang agak mencabar sedikit lah. Untuk murid yang lancar juga tapi masih lagi perlu bimbingan yang seterusnya lah. Untuk dia supaya dia lebih lancar lagi juga yang nih. Jadi itu kita punya yang ada nanti lah dalam program Cilik dan Baca itu juga. Itu satu gambaran dia. Lepas itu kita model yang akan kita idar, kita akan bagi juga sama ibu bapak, suruh ibu bapak di rumah lagi perhatikan murid ini berdasarkan model lah. Oke, bagus itu. Baguslah. Saya setuju sangat-sangat lah tentang program ini, dan kalau boleh kita laksanakan secepat mungkin lah. Dan berharaplah, saya sangat-sangat berharap kita semua lah, mungkin gol besar juga agar murid-murid yang bermasalah ini dapat kita bantu lah. Insyaallah juga kalau dapat juga kita akan mulai minggu depan lah. Jangan kita lengah-lengah kalau proyek juga kita akan mulai minggu depan bulan dalam minggu depan ini, dan kita akan bagi tim mungkin dalam 4 bulan lah. Jadi maksudnya dalam 4 bulan tuh kalau boleh kita zero lah, maksudnya kosong. Maksudnya kosong murid pemilihan, tidak lagi murid pemilihan kalau dapat insyaallah. Jadi kalau sepanjang 4 bulan tuh kalau ada murid tuh yang menampakkan peningkatan di dalam prestasi meningkat, dan kita akan bagi penghargaan. Kita akan bagi penghargaan, kita bagi hadiah gelakan lah, ganjaran untuk murid ini supaya mereka lebih lagi bersemangat untuk menguasai program ini juga. Oke, nah ini diulahkan. Oke, jadi daripada saya, insyaallah saya akan mendukung 100% lah program ini, dan insyaallah saya akan bawa kali ini untuk perbincangan yang besar, dan di pihak ibu satu plan strategik dan merancang bila kita akan buat musyawarah dan berbincang dengan guru bahasa panitia lah, waktu panitia bahasa Melayu lah. Jadi cikgu rasanya untuk hari ini cikgu, saya jumpa cikgu ini itu aja lah khas untuk saya bincang program Cilik Baca dan Tulis juga. Jadi saya rasa kalau saya ada lagi nanti mau bincang sama cikgu, saya akan jumpa cikgu lagi dari semasa ke semasa sebelum kita lancarkan ini program cikgu. Oke, paham. Oke. Jadi saya rasa bisa apa cikgu mengganggu masa cikgu pula. Oke, kita tanya juga. Oke, makasih cikgu. Semoga cikgu sehat. Oke. Cikgu, wassalamualaikum. Salam.